Modulnya halaman 59 ya. Halaman 59. Kemarin terakhir kita belajar mengenai ini ya, bab mim jamak ya. Terakhir kemarin mengenai mim jamak, apa namanya? Saya ulangi sedikit ya. Mim jamak itu adalah mim ya, mim yang menunjukkan kepada jamak mudzakkar. Ya, ingat jamak mudzakkar ghaib atau mukhatab ya. Kalau mim yang lain yang bukan jamak mudzakkar berarti tidak bisa kita gunakan kaidah ini gitu, kaidah mim jamak ini. Nah, lalu pada kaidah mim jamak ada 5 poin yang harus kalian kuasai ya, yaitu ketika mim jamak bertemu dengan selain hamzah qata, kemudian mim jamak bertemu dengan hamzah qata, kemudian mim jamak yang yang dibaca sama oleh seluruh imam qiraat, yaitu ketika mim jamak sebelum sukun ya, mim jamak yang sebelum sukun. Mim jamak yang sebelum sukun, kemudian mim jamak yang sebelumnya huruf H, yang sebelum huruf H itu huruf yang berharakat kasrah atau huruf yang bertanda sukun. Lalu yang terakhir adalah lafaz khusus bagi Imam Hamzah ya, ladaihim, ilaihim, alaihim gitu ya. Lalu kemarin saya tambahkan ya bahwa dalam mim jamak yang bertemu dengan hamzah qata itu bersambung dengan kaidah nanti kaidah as-sakin al-mafsul ya. Nanti akan dipelajari mungkin di ilmu qiraat yang kedua, tapi saya hanya bahas sekilas bahwa ketika mim jamak bertemu dengan hamzah qata nanti ditambahkan khalaf membaca dengan at-tahqiq dengan as-sakat, lalu khalat dengan at-tahqiq ya. Kalau at-tahqiq itu sebenarnya istilah untuk as-sakin mafsul, tapi untuk prakteknya pada mim jamak ini sama seperti sukun gitu ya. Jadi dibacanya alaihim atau alaikum anfusakum tetap sukun kalau at-tahqiq. Kalau as-sakat itu dibacanya seperti saktah ya, kita berhenti tanpa nafas ya, dengan niat melanjutkan bacaan ya, alaikum anfusakum gitu. Itu as-sakat. Jadi hanya tambahannya khalaq dan khalaq saja ya. Itu tambahan yang untuk poin yang kedua, mim jamak sebelum hamzah qata. Lalu kemudian pada lafaz ilaihim, alaihim, ladaihim ya, tetap berlaku kaidah mim jamak yang poin 1 ya, misalnya alaihim ghairi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya. Berarti alaihimnya haknya itu ya berlaku kaidah bagi Imam Hamzah alaihum. Kemudian ghairinya mim jamak bertemu dengan ghain berarti pakai kaidah yang pertama gitu ya. Jadi ada 2 kaidah yang akan digunakan ketika bertemu dengan lafaz alaihim, ilaihim, ladaihim ya. Lafaz yang terakhir, lafaz khusus, kemudian kaidah yang pertama. Kaidah mim jamak yang umumnya gitu ya. Baik, langsung saja kepada praktek surat Al-Fatihah ya. Ya. Udah Ibu. Baik, matan syatibiyahnya itu ada ya. Wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda sirati was sirati biqudbula bihaitsu ata wasat zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala wasil dhamma mil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalun bitakhirihi jala alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidhammilha waqfan wa musila. Langsung kepada Al-Fatihah ya. Kita baca, siapa tahu baca di sini, siapa yang qari'ah di sini? Aku, Bu, aku. Yang qari'ah siapa? Sahula, Bu. Ada orangnya? Ada nggak sahulanya? Ada Ibu.
Oke, coba Sahula dibaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus ya. Alhamdulillah. Suka ikut MTQ nggak? Iya, Gimana, Bu? suka ikut MTQ atau MHQ? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, ya. Langsung ya. Ketika kita bertemu dengan masalah pada ayat, ya, ayatnya dulu ditulis, ya. Nanti prakteknya begini, ayatnya ditulis. Lalu poin pertama yang harus kalian lakukan adalah tahlilul qiraat. Dibaca ya halaman 69. Tahlilul qiraat. Apa itu tahlilul qiraat? Kita menganalisis qiraatnya, gitu ya. Kita lihat pada lafaz tersebut ada masalah apa saja. Lafaz yang bermasalah kita garis bawahi dulu. Ya, garis bawahi lafaz-lafaz yang mempunyai masalah, ya. Ini karena kita masih baru ya, jadi Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah sebagai latihan dan permulaan. Sudah digaris bawahi, lalu nanti akan dicari ini masuknya masalah pada kaidah apa, ya. Yang pertama yaitu pada lafaz Ar-Rahimi Maliki. Ar-Rahimi Maliki ya. Kalau kita Imam Hafiz baca dengan Maliki. Ar-Rahimi Maliki itu adalah masalah al-idghamul kabir. Ya. Ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Ini nanti akan dibahas nanti ya pada pembahasan berikutnya. Cuma saya bahas kelas saja. Kalau idgham kabir itu ketika bertemu huruf yang akan diidghamkan, tapi huruf yang pertama dan keduanya hidup. Kalau idgham shaghir, huruf yang pertamanya mati, huruf yang keduanya hidup. Gitu ya. Seperti idgham yang yang biasa kalian gunakan dalam materi tajwid itu adalah idgham shaghir. Ya, seperti may ya'mal itu kan nunnya mati gitu ya. Namanya idgham shaghir. Baik. Idgham kabir itu As-Susi ya. As-Susi ini perawinya siapa? Ayo, As-Susi perawi siapa? As-Susi perawinya siapa? Abu Amr. Abu Amr. Oke, As-Susi membaca ketika wasal dengan mengidghamkan mimnya. Jadi idgham kabir ini kaidahnya yang membaca dengan mengidghamkan itu adalah hanya As-Susi saja, ya. Oleh imam lain tidak. As-Susi mengidghamkan mimnya ma'al qasr dengan yang pertama dengan panjangnya 2 harokat, wat tawasud panjang 4 harokat, watul ya. Watul 6 harokat. Ya. Al-baqun ya, al-baqun berarti sisanya selain As-Susi, ya. Siapa? Al-baqun membaca dengan izhar yaitu yang pertama Imam Nafi berarti. Ya, al-baqun Imam Nafi, Ibnu Katsir. Kemudian Abu Amrnya kita lihat kan sudah ada As-Susi. Berarti kita cantumkan perawi yang lain selain As-Susi, yaitu Ad-Duri. Ya, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Ad-Duri, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Itu. Ya. Itu al-bakunnya berarti. Ya. Kita sebutkan imam yang lain, tapi nama perawi yang sudah disebutkan di sini berarti kita sebutkan perawi yang lain selain itu. Nah, imamnya nggak usah. Jadi Abu Amr jangan dimasukin lagi. Ya. Nah,
Bagaimana bacaannya? Jadinya kalau baca idgham ma'al qasar itu ar-rahim maliki. Ya, ar-rahim maliki. Jadi panjangnya itu adalah pada huruf matianya, ya. Kalau idgham ma'al tawassut berarti ar-rahim maliki. Gitu ya. Lalu kalau ma'atul berarti dia 6 harokat. Ar-Rahim Maliki, gitu ya. Itu idgham. Lalu yang kedua, ada masalahnya, ikhtilafnya pada lafaz maliki. Nah, maliki ini masuk kepada farsyul huruf atau kaidah khusus, ya. Kaidah khusus tidak ada dalam materi kaidah-kaidah yang usuli atau kaidah umum, ya. Dalam lafaz maliki ini, ya, Imam Asim dan Al-Kisai, Asim Al-Kisai membaca dengan isbatul alif. Isbatul alif itu berarti menetapkan alif, tetap membaca alif. Berarti maliki, ya. Asim Al-Kisai membaca dengan maliki. Kemudian Al-Bakun, Al-Bakunnya siapa berarti? Al-Bakunnya berarti siapa? Al-Bakunnya siapa? Ayo, coba. Al-Bakuni siapa? Selain dari Asim sama Kisai, Bu. Siapa saja? Nafi, Ibnu Kasir, Warash. Warasnya nggak usah disebutkan lagi. Ya, kalau sudah disebutkan Nafi, Imam Nafi berarti Warash dan Qalunnya nggak usah disebutkan. Ya, berarti Imam Nafi, kemudian Ibnu Kasir, Ibnu Kasir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hamzah. Kemudian Hamzah, ya. Jadi Asim Al-Kisai tidak. Kalau Al-Baqun membaca dengan hadful alif, berarti alifnya dihilangkan. Maliki yaumiddin, ya. Kalau kita baca dengan maliki. Baik, langsung ya, lanjut. Thariqatul jam'i. Nah, pada Al-Fatihah ini dibahas ya per dua ayat ya. Dua ayat. Baik. Kemudian thariqatul jam'i. Nah, sudah kalian mentahlil qiraat, menganalisis qiraatnya, ya, kalian cari masalahnya, sudah ketemu, lalu yang harus dilakukan adalah thariqatul jam'i. Ya, menggabungkan, ya, cara menggabungkan bacaan semuanya pada dua ayat ini, ya. Nah, ketika thariqatul jam'i, yang pertama dilakukan adalah ketika sudah menggarisbawahi masalahnya, maka kita menuliskan nomor 1, ya, qalun, ya. Biasanya ketika thariqatul jam'i, yang pertama itu biasanya qalun, ya. Qalun itu karena nanti sebentar ya. Ya, ketika thariqatul jam'i yang pertama itu biasanya qalun, perawi dari Imam Nafi, ya, qalun. Ya, karena nanti qalun ini banyak masalahnya gitu ya, dan banyak ikhtilafnya gitu. Nah, yang pertama kali itu adalah qalun dulu, ya. Qalun. Bagaimana qalun? Qalun itu kemudian membacanya dengan hadful alif, ya. Masalah yang pertama dengan idhar. Jadi qalun membaca dengan idhar pada masalah yang pertama, yaitu masalah ar-rahimi maliki. Kemudian pada masalah yang kedua qalun membaca dengan hadful alif. Sebentar ya, nanti saya ajarkan cara thariqatul jam'i. Ya. Wandaraja ma'ahu itu berarti yang bersama dengan qalun, ya. Siapa yang bersama dengan qalun? Nanti dari belakangan aja wandaraja ma'ahu-nya. Lalu yang kedua Asim. Ya, kenapa Asim? Karena Asim ini mempunyai
ikhtilaf pada lafaz maliki. Jadi ketika mengurutkan metode qat'ul jam'i itu, kita urutkan dari yang punya masalah paling belakang. Kan ini 2 ayat ya. Ar-Rahimnya yang pertama, Maliki yang kedua. Maka kita cari masalah pada lafaz Malikinya dulu. Ya. Maliki siapa? Asim. Ya, Imam Asim. Ya tulis Imam Asim di situ. Ya, Imam Asim membaca dengan isbatul alif, ya, menetapkan alifnya. Lalu pada Ar-Rahimnya Imam Asim membaca sama dengan Imam Qalun, gitu ya. Ya, saya lagi tulis. Lalu yang kedua adalah asusi, ya. Kenapa asusi terakhir? Karena asusi ini punya ikhtilafnya yang paling depan. Tadi masalah yang pertama kan Ar-Rahim, ya, yang punya masalah di situ adalah asusi. Maka kita tulis asusinya paling belakang ketika dia punya masalah dari awal, ya. Jadi yang punya masalah yang punya masalah dari belakang dulu, baru kemudian yang punya masalah dari depan. Dan, ini. Saya bisa share screen nggak? Oke, ini ya caranya. Nah, Ar-Rahim, Maliki, ya. Ini masalah yang pertama di sini. Nah, nih, nanti kalau kalian di buku tulis bisa ditulis di bawah sininya nih, ya. Ar-Rahim, Maliki. Ya. Taruh aja situ. Bentar ya. Ini nulisnya gimana sih? Malah begini. Lupa jadi biasanya bisa. Oh ya gini ya. Nih, kalau kalian tulis biasa ya manual, di sini berarti tulis nomor 1. Ya. Mana masalahnya pada idgham. Lalu masalah yang kedua pada lafaz malikinya. Ini. Ya. Udah ditulis seperti ini, nanti baru selesai ya. Selesai. Di sini kita urutkan nama imamnya siapa. Yang pertama adalah Qalun dulu ya. Qalun. Qalun membaca dengan apa? Pada masalah yang pertama membaca dengan idhar. Lalu yang kedua membaca dengan hadful alif ditulis. Hadful alif itu artinya membuang alifnya. Ya. Hadful alif. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua adalah ya, Imam Asim. Ya. Kita cari perawi yang kemudian mempunyai ikhtilaf di sini nih, yang terakhir. Ya. Ikhtilafnya yang terakhir. Di sini dulu nih. Malikinya nih. Terakhir, yang kedua, yang paling terakhir. Ya. Karena pada masalah yang idharnya, idghamnya
Imam Asim sama dengan Qalun, gitu ya. Jadi yang masih punya samaan yang awal-awal diletakkan paling bawah, di bawah Qalun, gitu ya. Asim, kemudian Imam Asim. Yang di sini idhar ya. Idhar. Kemudian di sininya isbatul alif, ya. Isbatul alif. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah As-Susi. Ya. As-Susi membaca dengan bagaimana? Nah, As-Susi ini punya ikhtilaf dari awal, berarti diletakkan paling akhir. As-Susi membaca dengan al-idgham, ya. Al-idgham, ya. Al-idghamnya ma'a al-qasar wa tawassut wa tul. Kemudian di sininya As-Susinya hadful alif, ya. Hadful alif. Selesai begini ya, caranya begini. Ya, jadi nama imamnya di sini, masalahnya di sini. Ya, sudah. Nanti mengurutkannya itu yang pertama Qalun dulu biasanya Qalun. Lalu yang kedua setelah Qalun adalah imam yang mempunyai ikhtilafnya di akhir dulu nih. Ya, yang punya ikhtilaf di akhir-akhir, baru kemudian yang terakhir yang punya ikhtilaf dari awal. Ya, berarti As-Susi punya 3 wajah, 3 kali baca. Idgham yang ma'al qasarnya dulu, idgham ma'at tawassut, kemudian idgham ma'at tul. Kita praktekkan ya. 2 ayat dulu ya, 2 ayat. Kalau semua ayat berarti dari awal gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lalu Imam Asim. Kita kalau lanjut yang kedua, ya, maka kenapa kita cari yang ikhtilafnya paling akhir supaya nggak mengulang dari awal lagi bacanya. Jadi langsung aja, langsung Ar-Rahimnya. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Lalu yang terakhir As-Susi. Karena As-Susi punya ikhtilaf dari awal, berarti kita baca dari yang sebelumnya. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ma'at tawassut. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ma'atulnya. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Itu caranya. Lalu imam yang lain bagaimana, Bu? Gitu ya. Imam yang lain itu nanti ditulis di samping sini wandaraja ma'ahu. Dibikin satu kolom lagi ya. Wandaraja ma'ahu, yang bersama dengan dia. Kita cari. Siapa yang belum disebutkan? Ya. Yang belum disebutkan berarti siapa? Warash. Ya. Warash samanya sama siapa? Samanya pada idharnya sama Qalun. Kemudian pada masalah malikinya sama-sama siapa? Warash itu kan tidak punya ikhtilaf ya, punya pada lafaz maliki hanya Asim al-Kisai saja. Berarti Warash diletakkan di sini. Bentar ya. Nah, di sini kita tambahkan inda roja ma'ahu. Yang pertama adalah Warash. Karena Warash sama bacaannya sama Qalun pada idharnya, malikinya sama dengan Qalun juga. Maliki pendek, ya, hadful alif, dibuang alifnya. Kemudian setelah Warash siapa? Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Sebutkan Ibnu Katsir. Nafi jangan sebutkan lagi. Ya, Imam Nafinya karena sudah masuk kepada bacaannya, punya 2 wajah bacaan apa namanya? Karena disebutkan Qalun, berarti Warash masuk ke sini.
Ya. Jadi pokoknya ketika mentorikotul jam'i menjama itu sebutkan kolun dulu. Nanti kolun sudah, maka kolun sudah mewakili, nanti tinggal masukkan warasnya. Itu ya, Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr As-Susi, berarti yang satunya lagi Ad-Duri. Ad-Duri ya. Ad-Duri karena As-Susinya sudah masuk. Abu Amr sudah, kemudian Ibnu Amir. Ya, Ibnu Amir. Kemudian Asim nggak masuk karena Asim sudah di sini. Nomor 2. Hamzah. Ya. Hamzah di sini juga. Nah, kemudian siapa yang belum lagi Al-Kisai? Al-Kisai itu sama-sama siapa? Sama dengan Asim karena pada idharnya sama dengan Asim, pada masalah malikinya sama dengan Asim. Di sini Al-Kisai. Gitu, ya. Jadi begitu caranya. Udah masuk semuanya Imam 7, ya. Jadi wadara jamaahnya kita cari dia sama-sama siapa nih masalah pertama? Sama yang ini, sama kolun. Kemudian kenapa nggak sama Asim? Karena masalah keduanya beda. Ya, isbatul alif wasbah. Gitu ya. Gitu caranya. Coba praktekkan sekali untuk Ar-Rahim ini sama siapa ya? Hamidah Nurah. Iya, Ibu. Ya, coba dipraktekkan. Ibu, saya masih belum paham banget, Ibu. Oke. Coba dibacanya gitu ya. Yang pertama nih, tinggal baca yang thariqatul jam'inya aja. Nah, untuk membacanya kalian acuannya adalah thariqatul jam'i di sini. Ya. Kita baca kolun. Bacaan kolun. Gimana bacaan kolun? Nomor 1 berarti idhar. Ar-Rahimi maliknya gimana? Ar-Rahimi maliki. Malikinya hadful alif, berarti dibuang alifnya nggak panjang. Gitu. Idhar. Ar-Rahim, Ar-Rahimnya berarti Ar-Rahimi, malikinya berarti hadful alif, dibuang alifnya. Ya. Ar-Rahimi maliki. Lalu yang kedua Asim. Ar-Rahimi, di sininya maliki gitu. Ya. Lalu As-Susi berarti idgham. Ar-Rahim maliki. Kemudian idgham ma'a tawassutnya Ar-Rahim maliki. Ma'atulnya Ar-Rahim maliki. Begitu. Cara bacanya begitu. Ya, coba dibaca. Dari awal ya, alhamdulillah. Dari alhamdulillah, Ibu. Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kolonnya Gimana, dulu. Ibu? Berarti nomor 1 kolon dulu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung kolon. Maliki. Disebutin kolonnya, Bu, atau langsung aja? Nggak usah, langsung aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekarang Asim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, Susi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana tadi, Bu? Kalau idgham berarti mimnya masuk ke mim. Ya. Kalau idgham berarti mimnya masuk ke mim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Oh iya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. At-Tawassut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang ini gimana Bu tadi? Yang tawassut berarti him pada huruf matianya panjangnya 4. Oh, 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Kemudian terakhir At-Tul. At-Tul 6 berarti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sudah paham belum? Hah? Iya, Ibu. Sudah mulai paham ya cara membacanya begitu. Jadi cara membacanya begitu ya. Ini cuma 2 ayat, baru 2 ayat ya. Belum semuanya. Pokoknya cara bacanya nanti kolun dulu. Ya. Lihat masalah pertama bagaimana, masalah kedua bagaimana. Ya. Baik, coba yang lain. Yunita baca. Dari kolon ya, Bu? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian Asim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Sudah paham ya? Ibu, tapi saya Ibu, belum paham yang Bu, ininya, Bu. bedain izhar sama idghamnya. Oke, bentar. Jawab pertanyaan Winda ya. Izhar itu berarti pada Ar-Rahimi Maliki. Mimnya nggak disukunkan. Tetap baca seperti biasa. Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya nggak disukunkan. Jadi bacanya kan terus wasol, ya, dilanjutkan. Kalau idgham berarti Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, mimnya, mim pada Ar-Rahim sama mim pada Malik itu dimasukkan, ya, memasukkan mim pada Ar-Rahim dengan mim pada Maliki. Itu idghamnya. Kalau idhar berarti nggak disukunkan dan nggak dimasukkan. Berarti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, ya. Harokatnya tetap seperti biasa. Gimana tadi pertanyaannya lalu? Gimana? Terima kasih, Ibu. Cara bacanya udah lumayan lah Bu bisa. Cuman ini Bu yang indaroj ma'ahunya Yuni belum terlalu paham Bu gimana caranya. Oke. Indaroj ma'ahu caranya adalah yang pertama kita cari siapa yang belum ada di sini, ya, yang belum tertuliskan ikhtilafnya di sini. Nah, cara menuliskan ikhtilaf para imam di sini, yang pertama tuh tulis kolon dulu, ya. Kolon itu sebagai patokan. Biasanya pada setiap kasus kolon sudah. Lalu nomor 2 kita cari yang punya ikhtilafnya paling akhir dulu. Ada malikinya dulu. Kalau depannya masih sama, taruh nomor 2. Ya. Nah, yang punya ikhtilaf paling akhir itu Asim.
Dan terletakkan di sini Asim. Kenapa nggak Al-Kisai Asim aja? Nanti Al-Kisai bisa masuk ke Asim gitu. Ya, Imam Asim. Sudah. Lalu yang terakhir yang punya ikhtilaf lagi siapa? Yang ikhtilaf di Maliknya udah nggak ada lagi nih, ya. Ikhtilaf pada Maliki udah nggak ada. Berarti masuk ke yang punya ikhtilaf paling depan siapa? Nah, pada masalah idhar idgham, berarti yang baca idgham tuh cuma siapa? Cuma Asusi saja. Tulis Asusi paling terakhir, dari Asusi idgham dan harful alif. Indra jama'ahu kita cari. Siapa yang belum masuk di sini? Kita cari siapa? Imam Nafi kan berarti kolon sama warash. Kolonnya udah disebutkan di sini, berarti tinggal tulis warashnya. Karena warash sama, idharnya sama, harful alifnya sama. Kalau sama Asim, idharnya sama, tapi pada malikinya beda. Ya kan? Karena warash itu membacanya dengan harful alif. Lalu siapa lagi nih yang belum disebutkan? Ibnu Katsir. Coba Ibnu Katsir sama nggak sama yang idhar di sini nomor 1 sama kolun. Sama dengan Asim. Kemudian Ibnu Katsir pada masalah malikinya sama-sama siapa nih? Sama-sama harful alif atau isbatul alif sama dengan Asim atau dengan kolun? Oh, dengan kolun. Berarti Ibnu Katsir masuk ke sini. Sesuai urutan imam ya, makanya saya bilang hafalkan nama imam dan perawinya karena nanti penting untuk prakteknya ini. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum disebutkan? Habis Ibnu Katsir, Abu Amr. Abu Amr itu asosinya sudah ada nih di sini nih satu wajah. Berarti wajah perawi yang lain bagaimana? Berarti Ad-Duri, karena Ad-Duri nggak disebutkan, berarti Ad-Duri masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Masuk ke Wandara Jamaah. Sini ya. Ad-Duri masuk ke sini. Abu Amrnya jangan dimasukkan lagi karena sudah disebutkan perawi As-Susi dan perawi Ad-Duri. Ya, sudah mewakili. Jadi Abu Amr mempunyai dua wajah, yaitu wajah As-Susi begini, bacaan menurut Ad-Duri begini. Ya. Udah Abu Amr selesai ya, jangan disebutkan lagi. Lalu siapa lagi setelah Abu Amr? Ibnu Amir. Ibnu Amir sama enggak sama idhar? Masalahnya sama yang kolon dengan Asim ya. Baca dengan idhar apa enggak? Oh ya. Karena Ibnu Amir enggak baca dengan idgham, maka dimasukkan ke bacaan idhar. Setelah itu Ibnu Amir pada malikinya baca dengan apa? Dengan harful alif gitu ya. Karena isbatul alif hanya milik Asim dengan Al-Kisai. Maka dimasukkanlah Ibnu Amir di sini. Ibnu Amir, kemudian Hamzah. Hamzah, kenapa kita masukkan Hamzah di sini? Karena Hamzah sama bacaannya dengan kolun idhar, kemudian pada malikinya sama dengan kolun harful alif. Maliki. Gitu ya. Paham? Nanti kalau banyak latihan akan paham kok. Ini masih pertama ya, masih pemanasan. Mungkin masih bingung ya, nanti kalau makin banyak latihan kalian akan paham. Ya. Baik, selesai ya. Lanjut ke ayat yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu enggak ada masalah. Enggak ada ikhtilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, as-sirat ini kita tahlil. Kenapa kita tahlil? Karena punya ikhtilaf di sini. As-sirat itu ingat as-sirat yang pertama ya, yang pakai alif lam. Itu as-sirat masuk kepada kaidah farsyul huruf. Ya. Masuk pada kaidah farsyul huruf. Jadi berlaku hanya pada surah Al-Fatihah saja di sini. Ya. Untuk surat yang lainnya bagaimana? Ya, surat yang lainnya nanti lihat kaidah farsyul huruf yang lain apakah dia memberlakukan atau tidak gitu ya. Ya. Di sini farsyul hurufnya hanya berlaku pada surah Al-Fatihah. Siapa saja yang membaca pada as-sirat, ikhtilafnya yang pertama adalah Kunbul. Kunbul itu merupakan perawi dari Ibnu Katsir. Ya. Kunbul membaca dengan bisin, berarti as-sirat. Bukan as-sirat tapi as-sirat. Lihat di buku ya. Mu'arrafan apa namanya? Mu'arrafan au
Ibu suaranya di mute. Mohon maaf Ibu. Ya. Jadi as-sirat itu dibaca oleh kunbul dengan isin as-sirat. Baik dia berupa mu'arrafan, ma'rifah, ya, dima'rifahkan, ada artinya itu. Baik berupa dia ma'rifah dengan alif lam ataupun berupa nakirah tanpa alif lam, siroto, gitu ya. Jadi bacaannya ihdinas siratal mustaqim, gitu. Lalu yang kedua khalaf, ya, khalaf yaitu dengan ismam sad zayan, bi ismam sad zayan, berarti membaca dengan ismam. Ismamnya khalaf yaitu mengganti sodnya itu dengan bacaan ismam. Bacaan ismam bagi khalaf itu bacaannya zai. Jadi ihdinas sirata, ya. Fi kulli lafdhil sirat. Setiap lafaz as-sirat berarti khalaf membaca dengan zirat. Baik dia pakai alif lam maupun tidak. Baik as-sirat maupun sirat saja. Ya. Berarti bacaannya khalaf zirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Lalu kemudian bacaan khalat. Khalat itu juga dengan ismam. Sama dengan khalaf, ya, fi hadzal maudhi' faqat. Hanya pada tempat ini saja, ya. Walahul qira'ah bis-shad fi hadzal lafaz wa fi baqiyatil mawadhi'. Ya. Jadi kalau khalat hanya pada ihdinas zirat saja, tapi pada as-sirat tempat lain dia tidak membaca dengan ismam. Khalat, ya. Khalat hanya pada lafaz ihdinas sirat saja. Pada tempat yang lain tidak. Al-baqun berarti al-baqun siapa sisanya? Sisanya berarti yang belum disebutkan di sini siapa? Berarti selain kunbul, khalaf dan khalat membaca dengan as-sirat, ya. Kita lihat tahlilul qiraahnya. Yang pertama qalun dulu. Biasa ya, qalun. Qalun dengan baca dengan bagaimana? Dengan shad. Ya, ihdinas sirata. Qalun ihdinas sirata. Yang kedua, siapa setelah qalun? Urutan imamnya kan Ibnu Katsir. Berarti kita masukkan yang punya masalah pada lafaz ikhtilaf pada lafaz as-sirat adalah kunbul. Berarti setelah qalun kita tulis kunbul. Ya. Setelah qalun tulisnya kunbul yaitu dengan sin. Bisin. Ya. Kunbul bisin. Oke, di sini nomor 1, lihat di sini ya. Masih ditekan screen saya ya. Qalun dulu, ya. Qalun dengan apa? Qalun dengan bis-shad. Bis-shad berarti as-siratnya pakai shad seperti biasa. Oke, nomor 2. Kita tulis yang kedua dulu. Setelah qalun siapa yang punya ikhtilaf? Ya, yang punya ikhtilaf ya Ibnu Katsir, yaitu perawinya kunbul, ya. Kunbul saja, berarti perawi yang lain Al-Bazzi itu berarti dengan shad. Kunbul bisin. Di asin. Nah, yang ketiga siapa lagi yang punya ikhtilaf? Hah? Coba, siapa lagi yang punya ikhtilaf? Hamzah. Hamzah ya. Kenapa Hamzah? Karena kholaf sama kholatnya bacaannya sama, ismam. Ya, pada lafaz ini saja ya kholat ya. Itu pada lafaz yang lain berarti kholaf dengan kholatnya beda. Karena kholatnya nggak pakai ismam lagi kalau di lafaz as-sirat yang lain. Hamzah bagaimana? Hamzah dengan bi ismam. Bi
ishmamis sad zayan. Oke. Wandaraja ma'ahu. Oke, kita lihat ya. Wandaraja ma'ahunya siapa? Yang masuknya. Atau ma'ahu aja ya, nggak apa-apa. Kalau udah sebutkan, berarti siapa yang bermasuk? Warash. Warash. Kemudian, siapa lagi nih? Bazi, Bu. Al-Bazzi. Bukan Bazi ya, Al-Bazzi. Al-Bazzi. Kemudian, Abu Duri, Amr. Susi. Abu ah, Amr. Abu Amr. Abu Amr aja masukannya. Karena kan perawi yang lain, perawinya nggak berbeda Abu Amr. Ya, perawinya kan bacaannya sama. Maka masukkan imamnya aja di sini. Tadi kenapa di sini kita sebutkan Ad-Duri As-Susi terpisah? Karena As-Susi sama Ad-Duri bacaannya beda. Karena bacaannya beda, kalau yang di Ar-Rahim tadi, maka dipisah, diceraikan. Karena bacaannya beda, maka dia bercerai. Masya Allah. Oke, karena bacaannya beda, maka dia cerai dulu, pisah. As-Susi dulu, baru Ad-Duri dipisah di sini. Tapi kalau di sini kan nggak ada. As-Susi sama Ad-Duri bacaannya sama, berarti gabungkan aja, gitu. Karena sama, ya. Karena sama-sama, berarti dia tidak berpisah. Abu Amr, Abu Amr siapa? Ibnu Amir. Ibnu Amir nggak ada masalah di sini ya, nggak ada masalah. Jadi sini masuknya Indaroja. Siapa lagi? Asim. Asim, Ibu. Oke, Asim. Terus siapa lagi? Kisai. Al-Kisai. Oke, Al-Kisai. Hamzanya masuk nggak? Enggak, Ibu. Kenapa? Kan udah kolaf sama kolatnya. Ya, karena kalau sama kholat punya masalah ya. Karena punya masalah, jadi dia nggak masuk ke Indaroja. Pokoknya kalau ingatnya gini, kalau dia punya masalah, berarti dia nggak masuk kepada kumpulan Indaroja itu. Itu aja. Oke, gimana bacanya? Kita praktekkan. Pertama, kolun dulu. Nah, kalau mau baca, pakainya thariqatul jam'i ya. Bukan tahlil qiraat. Ketika membacanya, pakai thariqatul jam'i. Ya. Tahlil qiraat itu hanya sebagai pemecahan masalahnya saja. Oke, yang pertama kolun. Iyyaka na'budu ya. Nanti kalau prakteknya, kalian bacanya dari awal ayat ya, jangan dua ayat. Dari awal ayat, lihat thariqatul jam'inya. Kalau bisa kalian tulis dulu, gitu. Tulis, nanti tinggal dibaca. Anggap saja tadi kita sudah baca Ar-Rahimi Maliki, kemudian langsung ke sini ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian punbul. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang hamzahnya Ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cara baca begitu. Jadi kalau ketika bacaan misalnya nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan nggak ada masalah. Nah, masalahnya pada ayat saja berarti kalian ulangnya di ayat itu aja. Ya, jadi jangan diulang lagi iyyaka na'budunya, langsung di ihdinanya aja. Ya, coba dibaca Hanifatus Saniyah. Ya, Bu. Coba. Langsung aja ya, Bu. Iya gitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti ya, coba Farida. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi ismamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Ya. Lanjut kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini masalahnya lumayan banyak. Ya. Kita tulis di sini dulu ya. Pada masalahnya pada apa saja? Si Ramzan. Halo. Oke. Sirat yang kita lihat tahlil qiraatnya ya. Yaitu yang pertama lafaz siroto. Nah, siroto ini kan apa namanya? Beda ya tadi dengan as-sirat beda ya. Dia siroto di sini tanpa alif lam. Oke. Siroto pada lafaz siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pertama kunbul dulu. Ya. Kunbul dulu. Kunbul gimana? Bisin. Ya. Tadi ingat kunbul itu baca as-sirat pada lafaz yang as-sirat maupun sirat saja. Baik yang pakai alif lam maupun yang tidak. Ya. Tadi yang pertama kan pakai alif lam, yang kedua tanpa alif lam, tapi tetap memberlakukan bacaan asin, apa namanya, bacaan yang tadi bisin. Oke. Setelah kunbul, siapa? Khalaf. Khalaf bil ismam. Ya. Terusnya bil ismam, ambilnya nggak apa-apa. Bil ismam, yaitu az-zirat. Nah, khalatnya mana? Khalatnya enggak. Tadi kan udah saya kasih keterangan ya, bahwa khalat itu hanya membacanya pada lafaz ihdinas siratal mustaqim saja. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak. Ya, jadi khalat sama khalaf pada bacaan yang ini mereka berpisah. Oke. Lalu 'alaihim. 'Alaihim lafaz apa nih namanya? Ingat kaidahnya masuk apa ini? Nah, kita lihat nih. Oh, kita ingat-ingat kaidah mim jama'. Nah, mim jama' gimana? Ada masalah siapa apa saja dan siapa saja pada mim jama'? Maka kita lihat yaitu adalah pertama lafaz khusus bagi Imam Hamzah. Ya, Imam Hamzah membaca dengan mendhammahkan haknya. Apa namanya? Mendhammahkan haknya betul. Mendhammahkan haknya alaihim jadi alaihum. Ya. Imam Hamzah alaihum. Ya. Lalu al-baqiynya membacanya dengan berarti haknya kasrah. Bukan alaihum tapi alaihim. Ya. Bukan alaihum tapi alaihim. Ya, haknya kasrah. Ya, dah alaihim ghairi. Nah, itu masuk tuh tadi. Kaidah mim jamak semua nih. Sini nih, ya. Nih. Mim ketemu dengan selain hamzah qata. Kaidah berapa? Kaidah nomor berapa? Poin berapa? Ada mim jamak. Dibuka mim jamaknya. 1, Ibu. 1 karena bertemu dengan selain hamzah qata, ya. Bertemu dengan selain hamzah qata. Ya. Kemudian alaihim ghairil maghdubi, alaihim lagi. Berarti masuk lagi tuh bacaan yang tadi berlaku ya. Alaihimnya haknya lafaz khusus, alaihim. Mim jamaknya berlaku kaidah yang pertama juga, ya. Bagaimana kemudian? Berarti mim jamaknya yang pertama qalun dulu. Qalun membaca dengan apa? Ayo, pada mim jamak. Bisukun. Ibu. Bisukun dan apa? Bisilah. Bisilah, bisukun dan bisilah. Ya.
Bisukun dan bisilah. Bisilah gimana baca bismillah, bisilah? Nah, gimana bacaan bisilah? Dimatin Ibu. Ya, baik? Ditambahin Dimatkan, Bu. Panjang Ditambahkan huruf mat, bukan dimatin ya. Ditambahkan huruf mat setelah lafaz mim. Mim sukun itu. Ya. Berarti alaihimu ghairi. Alaihimu waladdallin. Ya. Sudah selesai ya jelasnya. Oke, sekarang kita mulai lagi ke menjamaknya. Oke, masuk menjamak. Yang pertama masalahnya ada pada lafaz siratal ladzi, maaf. Sirato. Sini. Berarti masalah yang pertama. Kemudian alaihim. Ini masalah yang kedua. Nah, alaihim ghairi, mim jamak bertemu dengan selain hamzah qata. Ya. Nih. Berarti di sini masalah pertama. Lalu di sini masalah kedua. Lafaz khusus. Kemudian masalah ketiga adalah pada mim jamak. 3. Oke. Terus gimana Bu yang ini? Nah, ini karena sama dengan yang ini, ya. Tulis aja nomor 2. Sama. Karena sama, tulis nomor 2. Karena masalahnya sama. Ya. Nanti kita tulisnya hanya satu aja, tapi prakteknya 2 kali. Di sini berarti masuk ke masalah yang 3. Tuh ya. Oke. Lalu kita jamak dulu nih. Kita akan menjamak. Bentar ya. Jadi hilang. Oke, pokoknya gitu ya. Jadi ke bawah 2-nya. 2-nya di sini, 3-nya di sini ya. 2-nya di alaihim, 3-nya di ghairi. Oke. Nah, kita buat tabel lagi ya. Jadi kalau lagi boleh pakai tabel, boleh pakai apalah, terserah kalian enak pakai apa. Berarti ada 3 masalah ya. Oke. Yang pertama. Yang pertama siapa? Kalau menjamak siapa dulu? Saya katakan siapa? Kolon Ibu. Kolun ya. Kolun. Kolun pada masalah yang pertama gimana bacaannya? Masalah yang pertama berarti yang ini. Ini pertama. Ini. Kedua. Kalau online begini ya. Kalau kita offline gampang di papan tulis. Tapi karena online jadi begini. Mohon maaf. Oke, begini ya. 1. Kolon pada masalah pertama baca gimana? Bisot. Besok Bu. Oke. Bisot. Bisot. Oke, masalah yang kedua. Masalah yang kedua gimana? Ya, masalah yang kedua yang alaihimnya. Alaihim. Berarti alaihim bacanya gimana kalau kolun? bisukun yusilah. Bukan bisukunnya dulu. Ingat alaihim apa ya dulu itu? Nomor 2 itu masalahnya adalah lafaz khusus. Berarti apa? Bikasril ha. Bikasroh ha Bu. Oke, berarti kolun pada masalah yang kedua membaca dengan kasril ha. Oke, masalah yang ketiganya Bisukun wasilah. Sukun mim. Dengan sukun mim. disukun dulu ya. Disukun. Segala istilahnya nanti. Oke.
Nomor 2, coba kita lihat. Ada masalah ikhtilaf pada apa lagi? Saya katakan untuk nomor 2 ya, kita cari masalah yang paling belakang dulu. Yang paling akhir masalah ketiga. Pada masalah ketiga selain sukun ada bacaan silah. Gitu ya. Silah siapa? Kolun saja tulis di sini. Meskipun Ibnu Katsir silah juga, tapi tulisnya kolun saja. Nanti Ibnu Katsir tinggal masuk ke kolun. Tulis di sini. Kolun. Ya. Kolunnya pada ini sama nggak? Shotnya sama nggak? Sama nggak? Sama nggak pada masalah yang pertamanya nih? Sama ya? Sama, kasrohnya sama, tapi bedanya di sini saja. Bismillah. Itu caranya. Jadi kolun wajah yang kedua itu dia punya bacaan bismillah. Tapi shot sama kasrohnya sama. Ya. Ini nomor 2 adalah wajah bacaan untuk ya, bismillah. Lalu yang nomor 3 siapa? Nomor 3 yang punya ikhtilaf yang mana? Paling akhir, Bu. Yang paling akhir. Sukun ya, sukun udah selesai. Sukun sila udah selesai. Berarti nomor 2, yang ikhtilaf nomor 2 ya, siapa? Nomor 2. Hamzah ya, Bu. Kholat Ibu. Ya, Hamzah. Tapi kita lihat bacaannya di sini. Kholaf sama kholat sama apa enggak? Oh, kalau kholaf, shotnya pakai ismam. Kalau kholat, shotnya pakai shot sama seperti kolun wajah pertama. Gitu ya. Maka kita tulis kholat dulu. Gitu ya. Karena pada lafaz sirotonya itu kholaf sama kholat berpisah. Kita tulis kholatnya dulu yang sama dengan kolun. Jadi yang sama depannya dulu, ya. Kita tulis di sini kholat. Ya, ingat ya kenapa kholat? Karena kholat itu pada shotnya sama. Apaan ya? Kholaf ya, kholaf karena depannya sama, maka kita letakkan setelah kolun dulu. Kasrul ha-nya berarti dengan dhammul ha. Lalu yang terakhirnya bisukun. Ya, udah pernah selesai. Lalu yang nomor 4, ya, yang nomor 4. Ya, yang nomor 4 siapa? Yang nomor 4 yaitu kita tulis kunbul. Kenapa kunbul dulu? Karena kunbul pada lafaz shotnya membaca dengan sin. Ya. Jadi yang udah selesai nih masalah masalah yang kedua selesai. Ya. Lalu lanjut ke masalah yang pertama. Siapa yang punya ikhtilaf ke masalah pertama? Kita lihat kunbul dulu ya. Kunbul bacanya dengan bisin. Ya, bisin, kemudian haknya gimana? Haknya yaitu dengan kasroh. Ya. Kunbul dengan kasrul ha. Lalu mem jamannya gimana? Ya, kunbul. Mem jamannya gimana? Bismillah. Bismillah. Ya. Ini sebenarnya celana dipakai apa enggak? Oke, selesai kunbul ya. Lalu yang nomor 5, siapa? Yang nomor 5 berarti yang punya
Ya, masalah pertama siapa lagi yang belum disebutkan? Berarti kholaf. Ya, kholaf. Kholaf punya bacaan apa? Ishmam. Masa Abi bilang ini gitu mah? Bil ishmam. Ya. Bil ishmam. Kemudian kholaf itu kan perawi Imam Hamzah. Berarti pada masalah nomor 2 ini di sini ya. Oke. Jadi kholaf pada masalah yang kedua ya lafal alaihimnya dengan dhamma karena kholaf adalah perawinya Imam Hamzah. Ya. Lalu pada mim jamak gimana kholaf? Kholaf nggak ada masalah mim jamak berarti sukun, jadi disukun. Ya. Ada yang mau berenang? Tak mau. Disukun. Ya, udah selesai. Ya. Berarti tinggal masukkan indaroja ma'ahu di sini. Tahu paling atas ma'ahunya. Ma'ahu siapa saja? Oke, Ibnu Katsir. Apa namanya? Imam Nafi. Kolonnya disebutkan. Berarti tinggal warasnya. Ya. Warasnya di mana? Waras punya istilah nggak pada mim jamak yang pertama nggak ada. Pada alaihimnya nggak ada. Pada shotnya nggak ada. Berarti masukkan waras di sini. Sama dengan kolun wajah yang pertama. Oke, waras sudah ya. Sudah. Kalau nama waras sudah. Berarti perawi yang imam yang kedua siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di sini punya bercerai ya, berpisah. Kenapa berpisah? Karena kunbulnya sama al-bazinya beda. Ya. Berarti kunbulnya sudah ada, al-bazinya belum ada. Kita lihat. Ya. Al-Bazi atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya ikhtilaf enggak pada mim jamak? Ya. Oh, ternyata ada Ibnu Katsir membaca dengan silah. Berarti masuk ke nomor 1 atau nomor 2 kira-kira? Nomor 2. Sama enggak masalah alaihimnya sama enggak? Sama. Masalah shotnya sama enggak? Sama kolun. Ibnu Katsir apa namanya? Al-Bazi sama enggak? Ayo. Al-Bazi kan perawinya Ibnu Katsir, ya. Nah, Ibnu Katsir kemudian membaca dengan shot apa sin? Sod, Bu. Al-Bazi, shot apa sin? Sod. Dengan? Dengan sin, Bu. Ya. Al-Bazi dengan shot apa sin? Ayo coba lihat Al-Bazi. Al-Bazi berarti shot apa sin? Sod, Ibu. Sod. Berarti masuk di kolon yang kedua sini ya. Ya. Kenapa? Maaf, Al-Bazi. Ya, ma'ahu al-Bazi. Ya. Kenapa al-Bazi di sini nggak di sini? Karena pada mim jamaknya al-Bazi membaca dengan bisila. Gitu ya. Bisila. Oke, udah Ibnu Katsir selesai. Kemudian Abu Amr masuknya ke mana? Kolon yang pertama, Bu. Oke, Abu Amr masuk pertama ya. Karena Abu Amr nggak punya ikhtilaf di sini, nggak ada masalah. Udah Abu Amr, kemudian siapa lagi? Ibnu Amir. Ibnu Amir. Oke. Udah selesai Ibnu Amir. Terus siapa lagi? Asim. Asim, baik.
Asim. Kemudian Al-Kisai. 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 Kisahnya enggak ya? Al-Kisai. Udah selesai ya. Oke. Ini begini. Tuh. Udah selesai semuanya. 7 qiraat. Ini tabelnya, tinggal dibaca ya. Gimana bacanya? Kolun dulu. Kita lihat ya. Perhatikan yang tanda merahnya. Kita lihat bagaimana bacaan mereka. Kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. Kolun wajah pertama dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat, 'alaihim. Sukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Lalu kemudian kolom wajah yang kedua dengan silah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Oke. Tadi mim jamaknya silah. Ya. Lalu yang ketiga, kholat. Kholat gimana? Kholat kita lihat istilahnya di dhammul ha-nya, berarti alaihimnya dibaca alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sudah, lalu kunbul. Kunbul apa? Kita lihat dulu masalahnya di mana. Sin, sin, kasrah dengan silah. Oke. Sinnya dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, 'alaihimnya kasrah. Tapi ingat, mim jamaknya ternyata silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ya. Lalu khalaf terakhir. Khalaf apa jadi ikhtilafnya? Ismam. Ismam berarti sebagainya z. Ya, kemudian pada yang masalah yang kedua ada ikhtilaf nggak alaihimnya? Oh, ada ternyata pakai dhammah. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, ini buat kalau di buku kan dia berupa narasi ya. Kalau di sini saya pakaiin tabel supaya kalian lebih mudah. Kalau pakai tabel biasanya lebih mudah untuk dibaca dan dibedakan. Tuh, ya. Nanti kalian juga begitu ketika membuat jamak, mentorikotul jamak itu menjamak bacaan, pakainya tabel aja. Lebih mudah ya, lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk diuraikan. Ya. Coba lafal siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca oleh siapa ya? Lulu Afidatul deh. Lulu Afidatul. Ya baca. Langsung aja Bu, Siratal. Pertama kolun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kemudian kolun wajah yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sudah. Sekarang coba yang lain ya.
Siapa ya? Wilda, Nur Awalia ada? Ada Bu. Oke, coba dibaca. Yang kholat. Yang kalau langsung aja Bu. Ya, langsung kholat. Siratal ladzina an. Tunggu sebentar. Saya masih agak bingung Bu. Coba kholat dibacanya shotnya dengan sirotnya dengan sirot, ya. Kemudian yang kedua alaihimnya dengan dhammul ha, alaihum. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang yang nomor 4. Unggul baca. Di sini ya, Bu. Unggul. Sin, kemudian Iya. kasra, kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kasroh itu alaihumul ya Bu ya? alaihinya. Alaihim berarti haknya. Kalau menjamaknya berarti dengan sila. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sila. Alaihim kan min jamak di situ dengan sila. Alaihimu ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alaihimu waladdallin. Terus yang kholaf ya Bu ya? Ya kholaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihimnya kan 2. Ulangi lagi coba. Berarti alaihimnya Bu yang pertama doma ya Bu ya, yang kedua sukun jamak. Sukun jamak. Alaihimnya kan ada 2. Alaihimnya ada 2. Nih. Bentar ya. Nih. Alaihim ini kan ada 2. Alaihim yang ini sama alaihim yang ini. Jadi dua-duanya sama. Ya. Masalahnya sama. Ya, jadi dibacanya juga sama begitu. Ya. Mim sukun dulu alaihum, nah mim jamaknya sukun. Ya, dhammah dulu haknya, kemudian sukun. Ya. Coba ulangi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Wilda, alaihumnya itu haknya itu kan pakai dhammah. Alaihum siratal sirat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya. Ibu, punten kalau pertama udah doma berarti keduanya itu juga ikutan doma ya, Bu, bukan kasroh. Sama dhamma juga. Jadi saya katakan ini kan masalahnya sama yang ini, meskipun saya nggak tulis lagi. Nih ya, meskipun dia saya nggak tuliskan lagi masalahnya, tapi karena sama, berarti masalah yang ini sama masalah yang ini tetap berlaku.
alaihim yang pertama sama yang kedua sama-sama dibaca dhammah haknya. Ya, alaihum ghairi alaihum waladdallin. Ya. Nah, mim jamaknya tetap dengan sukun. Ya. Jadi ketika menjamak nanti dituliskannya satu aja. Dituliskannya satu saja, tapi ketika prakteknya tetap yang ini dengan yang ini masalahnya tetap sama. Dilakukannya sama. Gitu ya, paham? Jadi tetap bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Paham? Coba Wilda diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Wilda sudah ya. Coba lagi. Siapa ya? Winda deh, Winda. Ya, Ibu. Dari yang mana, Ibu? Surat aja, Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kolon. Kolom wajah kedua. Iya, kolom wajah kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khalat. Lanjut, Ibu. Lanjut. Siratal. Kenapa, Ibu? Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, cukup. Sekarang yang lain coba. Siapa ya? Nisrina Aulia, coba Nisrina Aulia. Yang kumbul. Yang kunbul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Baik. Kira-kira gimana teman-teman? Masih bingung apa enggak? Bingung atau enggak? Gimana? Masih bingung apa enggak? Insyaallah enggak, Bu. Hah? Insyaallah paham, Bu. Tinggal lihat tabel yang Ibu buat. Ya. Untuk prakteknya kalian butuh tabel saya atau pakai buku aja cukup? Butuh tabel. Butuh, Bu. Tabel Ibu aja, Bu. Iya, udah buku ya. Nah, nanti gini. Nanti kalian, ya, walaupun saya sudah tulis tabel, kalian nanti tulis, coba latihan sendiri. Al-Fatihah. Ya. Kalian lihat tahlilnya, kemudian kalian latihan sendiri. Supaya apa? Karena kalau kira tuh begitu. Memang awal-awal tuh saya juga begitu belajar, pusing gitu ya. Ini masalah yang mana, ini masalah yang mana. Nah, ketika kita tulis, kemudian praktek sendiri, ya, itu akan lebih mudah untuk ingat. Ya. Kalau ingatnya itu cuma
hafalan doang, ya nggak dipraktekin, ya nggak terus prakteknya, itu susah, akan tetap susah gitu. Makanya saya bilang banyak-banyak latihan, ya. Nulis sendiri aja, latihan sendiri. Meskipun di buku udah ada, meskipun saya sudah kasih, nanti kalian tinggal koreksi aja, ya. Tinggal koreksi dari tulisan saya, kira-kira benar apa enggak, ya, latihannya. Nah, untuk UTS kita ini membaca Al-Fatihah aja. Nanti tolong direkam. Terserah kalian mau di-share via YouTube. Jadi kalau saran saya disatukan aja semuanya oleh Kosma atau PJ. Nanti share via YouTube, linknya kasih saya, atau via Instagram nggak apa-apa. Misalnya di grup kelas, gitu, bikin grup kelas, di-share semua video-video. Nanti teman-teman boleh masukkan semua video ke situ, ya, kasih password sama ID-nya segala macam. Nanti tinggal saya cek, ya. Nah, tugasnya apa? Membaca Al-Fatihah menurut riwayat Imam 7. Jadi dibaca dari awal, gitu ya. Dari awal dibaca. Kalau tadi kan kita baca per 2 ayat, ya. Nanti kalian tinggal sambungkan aja dari yang Ar-Rahim Maliki, kemudian Ihdinas Shiratal Mustaqim, sama masalah yang terakhir. Tapi bacanya full ya. Full 1 sampai akhir. Nah, nanti ketika bertemu dengan ayat yang punya ikhtilaf, berarti diulang-ulang. Jadi ayat itu berarti diulang. Seperti tadi bacanya begitu ya. Ar-Rahim Maliki. Jadi diulang-ulang. Berarti Qalun bagaimana, Asim bagaimana, Asusi bagaimana. Ya. Lalu kemudian pada masalah Ihdinas Shirat, gimana bacaan para imam qiraat pada Ihdinas Shirat itu, Qalun bagaimana Ihdinas Shirat. Kemudian Kumbul Ihdinas Shirat. Hamzah Ihdinas Shirat. Ya, gitu dan sebagainya. Kalau yang ada ikhtilafnya jangan diulang, gitu. Lanjut aja terus, gitu. Kalau nggak ada ikhtilafnya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihimnya lanjut. Qalun dulu, diulangi lagi, qalun lagi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalun selesai. Qalun wajah kedua, berarti mim jamak ya masalahnya. Shadnya sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah. Lalu setelah saya kolon siapa lagi? Kita lihat ya. Khalat. Khalat itu shotnya sama pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian haknya kasra dhammah, 'alaihimnya jadi 'alaihum karena dia lafaz khusus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Kalau selesai kunbul, baca kunbul. Tibisin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, anak kunbul pakai sila. Nah, terakhir khalaf tibil ismam, ya. Zirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat kalau dhammah berarti 'alaihum, haknya yang dhammah bukan mimnya ya. 'Alaihum ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu. Ya. Itu kira-kira begitu nanti. Ya, tinggal prakteknya aja. Oke. Ya. Ibu izin bertanya, Bu. Gimana? Ya, Bu. Winda, tanya bentar ya. Iya, Bu. Nanti yang di UTS SIN itu berarti kita cuma ngebaca yang barusan kita pelajarin aja. Iya. Yang berarti yang dari apa nih? Yang Ar-Rahmanir-Rahim Malikiyah, terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, Bu. Itu aja ya, Bu, berarti. Iya. Pokoknya full Al-Fatihah baca seperti orang baca Quran aja, tapi dengan bacaan Imam 7. Oh, iya, Bu. Kasih, Ya. Bu. Ya, ada lagi. Ibu, Yuli mau bertanya. Itu prakteknya pas bikin videonya sekalian dijelasin atau langsung baca aja? Langsung baca aja. Langsung baca. Iya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Ada lagi?
Ibu Winda izin bertanya, itu videonya harus nampilin muka kita apa nggak ada muka kitanya nggak apa-apa gitu Bu, tulisannya gitu sama suara kita gitu Bu, atau harus ada mukanya gitu Bu, atau gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak usah ada mukanya, asalkan benar yang baca kalian ya. Jangan orang lain. Jadi nggak apa-apa, nggak pakai wajah. Di suaranya aja, tapi benar yang direkam tuh suara kalian, bukan suara orang lain. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Ibu, nanti Ibu Hakiki izin bertanya, nanti sistem pengumpulannya kayak mana itu, Bu? Oke, nah sistem pengumpulannya, makanya saya bilang bikin grup di Instagram atau YouTube, masukin YouTube satu kelas, atau misalnya per grup dibikin 3 grup, gitu ya, misalnya, atau bikin 4 grup, satu grupnya 4 orang, dikumpulkan gitu, ya. Tinggal satu-satuin aja, satu-satuin videonya, atau kalau di Instagram per orang nggak apa-apa. Jadi masing-masing orang masukin ke Instagramnya atau Instagram grup kelas itu. Iya Ibu, kita udah bikin Instagram untuk kelas Ibu. Nah, berarti di Instagram aja ya. Nanti kasih linknya ke saya. Iya Ibu, baik. Jadi kalau apa dikumpulin semua Ibu nanti baru di-upload secara berbarengan atau gimana? Iya, Tapi pokoknya kalau saran saya, atau dikumpulin dulu gitu, misalkan kayak dikumpulin ke Kosma atau ke PJ-nya gitu Ibu. Nanti baru di-upload. tapi kalau saran saya gini Kak Eka, Ibu, teman-teman, jadi kita enaknya itu upload masing-masing aja gitu. Karena kan kalau misalkan teman-teman tuh kadang ada kendala ya, aduh nggak bisa ngirim video gitu. Ya, jadi kalau juga begitu. Jadi apa namanya, Instagram itu password dan ID-nya kasih ke semuanya. Jadi semuanya bisa mengakses, tinggal ngupload gitu. Makanya kasihan juga PJ-nya ya. Nanti kan kalau video kan banyak juga tuh. Ya, penuh nanti HP-nya. Ya. Ibu, deadline-nya di hari tanggal 24 Maret deh. Nggak apa-apa, saya kasih waktu sampai tanggal 24 Maret. Ya. Sampai tanggal 24 silahkan. Nanti yang sudah segera mengupload, yang belum sampai tanggal 24 itu. Ya. Terakhir penilaian itu tanggal 24. Ya. Baik Ibu. Oke, ada lagi? Ibu maaf izin bertanya. Ya. Tadi kurang jelas. Bikin videonya tuh disebutin nggak, misalkan qolun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terus disebutin satu-satu dulu baru ngucap gitu, apa langsung baca dari awal sampai akhir? Baca dari awal. Boleh. Kalau mau diucapkan imamnya pada ayat tersebut nggak apa-apa. Misalnya qolun wajah pertama. Bagaimana? Qolun atau kunbul. Ya, gitu ya. Supaya sebenarnya enaknya sih disebutkan aja nama imamnya supaya kalian juga ingat gitu. Oh, ini bacaan ini gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, buat videonya dikasih nama kan, Bu? Saya ini gitu kan, Bu? Harus pakai nama ya, nama kelas. Nama kelasnya ditulis videonya. Nggak perlu pakai wajah, nggak apa-apa. Mau pakai wajah nggak apa-apa, supaya misalnya kelihatan ekspresinya, nanti buat di-upload di video YouTube-nya masing-masing ya, kenang-kenangan. Ya. Ibu mau tanya. Kan katanya nggak boleh, boleh nggak pakai wajah ya Bu ya? Boleh nggak kalau misal kita tuh kayak rekam gitu Bu, rekam HP, jadi ngelihat di tabelnya terus kita baca gitu Bu? Oh iya, memang begitu. Kalian lihat tabel sambil baca. Berarti kayak tampilan tabel doang terus sama suara kita gitu ya Bu ya? Boleh juga begitu. Atau misalnya jangan tabelnya nggak usah ditulis, nggak usah ditampilkan, pakai gambar-gambar yang lain, nggak apa-apa. Kalau pakai tabel juga nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada ya?
Cukup? Cukup teman-teman? Cukup kayaknya, Bu. Insyaallah cukup. Baik, mudah-mudahan semuanya paham ya dengan baik. Kalau misalnya masih belum paham juga, coba dibaca dulu, dibaca sendiri. Coba kalau masih nggak paham juga, boleh tanyakan ke saya ya. Boleh tanyakan ke saya bagaimana. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi pekan depan ya. Insya Allah pekan depan seperti biasa materi via YouTube ya. Nanti 2 pekan sekali kita praktek ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya, banyak halangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,